salah satu angka yang paling dominan adalah terjadinya perselingkuhan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa terjadi perselingkuhan Pak Ustadz? Saya pernah memediasi Pak, memediasi seorang bapak, betul. Ketika maaf istrinya ditangkap oleh Satpol PP dalam sebuah kemaksiatan dengan anak lajang di sebuah hotel yang tidak perlu disebutkan namanya. Kemudian di media salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia hari ini adalah tingginya angka perceraian, dan itu mau tidak mau harus diakui, karena sesungguhnya setiap ada perceraian maka akan ada menjadi korban. Ada hal data yang baru saja dirilis oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Angka itu mengkhawatirkan ketika angka pernikahan makin tahun makin menurun. Kalau Bapak baca bahwa angka tertinggi generasi kita melakukan pernikahan itu terjadi pada tahun 2018. Kata BPS mengutip apa yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama, jumlah orang yang menikah pada tahun 2018 itu jumlahnya 2.700.000. Kemudian terus menurun, dan penurunan itu mengkhawatirkan terjadi pada tahun kemarin, tahun 2023. Apa yang dicatat oleh Kementerian Agama, jumlah orang menikah hanya sekitar 1.500.000. Angka orang menikah itu turun 23%, Pak. Maka subhanallah, ini akan mengacu kepada negara-negara yang maju hari ini. Kita melihat bagaimana Jepang kekurangan anggota penduduknya, disusul oleh Korea, kemudian juga Singapura. Mau tak mau kalau kita membiarkan, maka angka ini juga terjadi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, setelah diteliti apa yang menyebabkan angka pernikahan itu terus turun, tidak terlepas dari faktor ekonomi, kemudian tingginya pendidikan. Maka tidak sedikit anak-anak kita perempuan hari ini sekolahnya tinggi, S2, makin tinggi S-nya makin tak nak belakinya, Pak. Maka subhanallah, akibatnya umur, dikatakan umur juga terjadi pergeseran. Dulu maka maaf ada sekelas bapak atau ibu-ibu yang maaf usianya 14 tahun sudah menikah. Sekarang kalau dibagi rata, maka apa yang dikatakan oleh BPS itu, angka menikah anak-anak sekarang yang paling rendah itu adalah 22 tahun. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ini akan berpengaruh bukan sekarang, tapi akan terjadi pengaruhnya 10-20 tahun yang akan datang. Karena makin terjadi pelambat pernikahan, maka akan terjadi terlambatnya generasi yang akan datang. Nah, tetapi tidak hanya angka pernikahan itu yang menjadi perbincangan, tingginya angka perceraian, Pak. Maka kalau Bapak lihat apa yang disampaikan oleh Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru, dia katakan pada tahun 2023 kemarin, jumlah orang yang melakukan atau mengajukan perkara perceraian di pengadilan itu lebih kurang 1.512 pasang. Dan itu memang angka itu turun daripada tahun sebelumnya, yakni tahun 2022. Berapa pasang orang yang mengajukan perkara perceraian di pengadilan kita yang beralamat di Parit Indah itu, jumlah mereka adalah 2.503 orang. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, akibatnya kita mencari masalahnya, karena tidak mungkin ada orang cerai tanpa ada masalah, Pak. Nah, masalah itu beragam, tapi setelah diurut dan dipertanyakan apa yang menyebabkan mereka melakukan perceraian, salah satu angka yang paling dominan adalah terjadinya perselingkuhan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa terjadi perselingkuhan Pak Ustadz? Itulah gara-gara handphone Android ku, subhanallah, yang dia tak bersuah menjadi ketemu, yang kenangan lama akan terungkit kembali. Itu yang disebut, yang dikatakan mengangkek batang terandam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dikatakan selingkuh, maka dalam ilmu psikologis itu dibagi dua. Pertama, ada perselingkuhan dalam bentuk kontak fisik secara langsung. Yang kedua, ada secara emosional. Nah, secara emosional para ulama, orang-orang dulu, orang-orang alim dalam bidangnya membagi tiga. Kedua, ada ungkapan kata-kata yang indah. Maka maaf, bapak-bapak nggak boleh mengucapkan kata-kata yang terlampau mesra kepada bini orang, bahaya, Pak. So ibu-ibu gitu juga. Nah, yang kedua apa? Mengirimkan pesan. Nah, yang ketiga, komunikasi yang intensif. Jadi maaf, komunikasi yang bukan mahram itu kalau terlampau sering, yang disebut istilah sekarang curhat, itu berbahaya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi dulu kalau ada para wanita yang memiliki masalah, dia tidak akan langsung curhat kepada Nabi. Lebih banyak mereka akan bertanya kepada Aisyah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha nanti bertanya kepada Nabi, Nabi menyampaikan jawabannya, kemudian baru disampaikan kepada orang yang bertanya. Untuk apa? Biar tidak terjadi komunikasi secara langsung.
Dan itu juga berlaku sama ustaz. Ustaz tu enggak boleh sering-sering dicurhatkan, apalagi menceritakan lakinya. Nanti timbul simpati, jadi bini ustaznya jadinya. Subhanallah. Maka luar biasa. Dan memang orang-orang dulu, Pak, maaf, enggak pernah membiarkan anak-anak mereka menjadi janda. Atau apabila anaknya sudah balik bagi seorang perempuan, maka sang ayah memang berkewajiban untuk mencarikan jodoh bagi anak. Ibu bapak mungkin pernah mendengarkan sejarah tentang Asma binti Umar bin Khattab. Asma begitu ditinggalkan oleh suaminya karena syahid pada perang Khaybar, maka begitu sampai masa iddahnya 4 bulan 10 hari, maka dia menawarkan Asma kepada Utsman. Tapi Utsman ketika itu menolaknya, sehingga maaf terjadi miskomunikasi antara Umar dengan Utsman, karena dianggap Utsman tidak mau menikah dengan Asma, dianggap Asma itu bukan orang baik. Maka pada akhirnya Umar pun pernah menawarkan Asma itu kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak memberikan jawaban apakah dia mau atau tidak. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Baru pada masanya Rasulullah lah yang menikahi Asma binti Umar tersebut. Setelah Rasulullah menikah dengan Asma, barulah ketika itu Abu Bakar menceritakan kepada Umar, "Ya Umar, saya tahu ketika engkau menawarkan anakmu terhadap diriku, aku menolaknya dan engkau tersinggung. Sesungguhnya kata Abu Bakar, kalaulah bukan aku mendengarkan Rasulullah ingin berniat untuk menikah Asma, maka saya akan menikahinya." Itulah yang disebutkan Abu Bakar adalah orang yang pandai menjaga rahasia Rasulullah. Dan itu juga boleh kalau ibu punya anak perempuan, punya kemungkinan ada laki-laki yang ibu anggap bisa menjadi imam bagi dirinya, ibu menawarkannya atau melalui orang lain, itu tidaklah menjadi hina ketimbang anak kita kemudian mencari jalannya yang mungkin belum tentu diridai oleh Allah. Maka kembali kepada perselingkuhan tadi, apa penyebabnya? Pertama, maaf, tidak terpuasnya kebutuhan biologis laki-laki. Maka dalam Islam itu hebat, Pak. Apa dikatakan Nabi? Iza da'ar rajulu imratahu ila firashi. Apabila seorang suami mengajak istrinya firash itu kasur, fa'abat antaji'a, kemudian diajaknya untuk melakukan hubungan biologis, kemudian istri itu menolaknya, la'anahal malaikata hatta yusbih, maka malaikat akan melaknat perempuan itu sampai subuh hari. Maka ibu-ibu yang berbahagia, ibu enggak bisa menolaknya apapun alasan, caranya urusan ibu lah. Kemudian orang bertanya, Pak, bagaimana pula Pak Ustaz kalau seandainya perempuan yang butuh dan suaminya menolak? Maka ada ulama mengatakan itu berlaku sebaliknya. Ketika istri dilaknat tetapi laki-laki juga tidak mau menerima, maka dia juga dilaknat oleh Allah. Nah, yang kedua apa? Tidak terpuasnya secara emosional. Kadang-kadang maaf, banyak kita laki-laki ini, Pak, tidak begitu mahal untuk memuji istri. Padahal istri itu kadang-kadang Masya Allah bersoleknya tidak tanggung-tanggung. Tapi kadang-kadang ibu ni ya pula kalau keluar pergi arisan, pergi wirid, tidak tanggung-tanggung bodaknya, Pak. Tapi kalau di rumah, ya Allah, minyak but-but dipakainya, Pak. Apa kan tidak but setan awaknya ni? Subhanallah, di rumah ya Allah minyak but-but sama preskir. Di seluruh badannya ada koyok cabai. Gimana pula nandokenya, Pak? Tapi kalau keluar, maka dalam Islam itu yang dikatakan tabarrut itu, menyerupai orang-orang Yahudi dulu, keluar rumah tidak tanggung-tanggung, seluruh bedak nomor 1, lipstik nomor 1, ada juga emas dipakai. Tapi begitu sampai di rumah, subhanallah, daster bekas perang zaman Belanda dipakai. Ini yang kadang-kadang membuat, ya Allah. Padahal maaf, dalam Islam dikatakan apa salah satu Nabi, kalau kalian ingin pulang ke rumah, maka jangan kalian pulang di malam hari. Bapak lagi musafir, Pak, zaman Nabi itu Nabi enggak pernah mau masuk ke rumahnya di malam hari. Kapan dia masuk dulu? Ketika pagi hari. Mengapa? Karena setiap istri itu kalau tahu suaminya akan pulang, maka sunnahnya istri itu bersolek. Disambutlah begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, nampak lipstiknya merah, Masya Allah, harumnya kayak minyak apa itu, oli bekas atau apa kan. Itu kan enak. Ini subhanallah. Yang
ketiga, akibat tidak terpuasnya secara emosional di rumah, maka apa yang terjadi? Dia merasa dihargai orang lain. Maka timbullah yang namanya pelakor, ada namanya pebinor, ada yang suka mencuri istri orang, dan ada pula yang suka mencuri laki orang. Subhanallah. Nah, yang tidak kalahnya, apa yang menyebabkan orang itu berselingkuh? Yang tidak kalah pentingnya apa yang dikatakan, sering melakukan balas dendam. Ini kadang-kadang Bapak terjadi ketika kita mencoba mediasi. Apa dikatakan? Mengapa ibu melakukan begitu? Emangnya suami kami saja yang bisa? Kalau dia bisa, kami mengapa tidak bisa? Itu menjadi masalah. Tapi kalau dari sisi pandangan agama, mengapa ini terjadi? Karena maaf, kurangnya iman. Padahal maaf, kalau kita tengok Al-Quran itu dikatakan la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Kalau mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya, Pak. Bahkan apa kata ulama? Ada dosa yang mungkin sudah ditebus dengan taubat, tapi sulit untuk dilupakan adalah orang berzina. Berzina itu sulit. Subhanallah. Apalagi zaman sekarang ada namanya istilahnya open relation gitu. Di barat itu ada orang namanya, ya kalau istri kamu dipinjam orang untuk dibawa beralek, bawa saja. Kalau Bapak baca hari ini, itu menjadi masalah, Pak. Jadi maaf, dia punya istri, tidak ada lagi yang namanya kecemburuan, tidak lagi ada namanya bentuk kecurigaan. Mau pergi dengan siapa silahkan, mau pergi silahkan, yang penting engkau tetap jadi istri saya. Subhanallah, yang disebut dengan open relation itu menjadi masalah. Maka apa yang terjadi? Beberapa negara hari ini mulai melakukan kebijakan tes DNA terhadap anak-anak mereka. Mengapa? Karena ditakutkan itu anak bukan hasil pernikahan dengan suaminya. Subhanallah, luar biasa. Nah, berikutnya apa secara agama? Ikhtilaf, ataupun orang bercampur baur. Maka dalam Islam itu, Pak, nggak boleh orang bercampur baur. Tidak boleh berkumpul satu kelompok antara perempuan dengan laki-laki. Mengapa? Karena setiap adanya bercampur baur, ikhtilat itu, maka akan ada setan yang akan masuk. Nah, yang ketiga apa? Tidak menundukkan pandangan. Itulah yang saya katakan hari ini, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Al-Quran mengatakan kullil mu'minina yaghdudna min absarihim, katakan kepada laki-laki untuk mereka menundukkan pandangan. Mungkin kita tidak di jalan, tapi hari ini yang luar biasa, fitnah yang paling besar itu adalah namanya handphone. Itu muncul semenjak tahun 2012 ketika smartphone muncul dengan istilah Android atau iOS, Pak. Orang-orang mulai memakai yang namanya media-media sosial. Kalau kita urut apa yang terjadi, WA mendapati tempat yang pertama di antara media sosial, disusul oleh Instagram, kemudian Facebook, kemudian Telegram. Dan itu menyumbang yang namanya kemaksiatan. Walaupun maaf, dia bisa menjadi baik, dia bisa juga menjadi buruk, tergantung bagaimana orang memilikinya. Maka subhanallah, grup-grup WA itu kan luar biasa. Ada kadang-kadang maaf, dulu mantan karyawan ini, Masya Allah, kadang-kadang mantan sesama sekolah. Maka maaf, kalau ada berbuka bersama itu hati-hati juga. Ketemu minta nomor handphone, sudah tuh terbayang-bayang, datang setan, dah diajaknya besok malam kita berdua aja lagi, tinggalkan grup lain. Masya Allah, ini ndak nenek-nenek, datuk-datuk pun berselingkuh sekarang. Masya Allah. Saya pernah memediasi, Pak, memediasi seorang bapak, betul, ketika maaf istrinya ditangkap oleh Satpol PP dalam sebuah kemaksiatan dengan anak lajang di sebuah hotel yang tidak perlu disebutkan namanya. Kemudian dimediasi oleh kantornya karena dia PNS, nggak selesai-selesai. Tentunya solusinya adalah perpisahan, cerai. Karena maaf, suaminya bilang, gimana Pak Ustadz, kalau anda bisa memaafkan, ya tidak masalah, suruh dia bertaubat dan jangan diungkit lagi. Tapi kalau sekiranya antum tidak bisa terima, solusinya adalah cerai. Akibatnya ketika itu maaf, solusi yang kedua diberikan. Kita tidak bisa memaksakan dia bersama, kita juga tidak akan menyuruh dia cerai. Tinggal pilih untuk mana, mengingat anak-anak mereka sudah besar. Akibatnya sang bapak itu memilih jalan kedua, yakni cerai. Kemudian setelah cerai di pengadilan agama selesai, alhamdulillah. Saya cuma katakan, Pak, datangilah laki-laki itu agar dia lebih bebas dan lebih halal, suruhlah menikah dengan mantan istri bapak.
Kira-kira apa yang terjadi? Tak mau pula laki-laki itu, Pak. Ini kan aneh, Pak. Tak mau laki-laki yang tadi seling berzina dengan dia untuk menikahi. Subhanallah. Mengapa? Karena rupanya sang anak itu juga melihat ibu itu kaya. Kayanya ibu itu karena suaminya. Jadi kalau cerai tak ada hartanya, ngapa pula wakinya? La ilaha illallah. Apa ibu tu? Pak Ustaz baliakkanlah dan dia balik. Itu tak urusan dia, itulah je. Ibu yang berbuat, dia melakukan. Itulah apa, Bu? Karena luar biasa. Saya nggak bisa, Pak Ustaz. Saya ni kan masih bujang. Ibu tu sudah tua. Loh, selama ini ngapa? Kan buat main-main saja. Masa perzinahan buat main-main? Tapi maaf, nasi telah jadi bubur. Seperti gelas sudah pecah, Pak. Bagaimanapun dia akan ditautkan, dia tidak akan secantik semula. Maka saya katakan, nikmatilah pertaubatan kepada Allah, kemudian nikmatilah hari-hari penuh dengan apa yang ibu inginkan. Ibu kembali kepada habitatnya, sang bapak kembali kepada habitatnya. Seminggu sudah itu diteleponnya, alhamdulillah Pak Ustaz, ambo dapat bini yang rancak le Pak Ustaz. Onde apa konya dan subhanallah. Akhirnya dia pindah. Selesai anak-anak yang kata maaf, jangan biarkan anak-anak. Pilih mana anak. Apakah anak-anak ikut suami atau anak-anak ikut istri. Tapi ketika itu alhamdulillah anaknya sudah besar-besar. Ini kasus yang memang kita hadapi saat ini. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bisa mempertemukan kita, merekatkan apa yang telah jarang, kemudian memadukan sesuatu yang hampir terpisah. Maka subhanallah, setiap maghrib saya yakin bapak-bapak yang pulang kerja pasti satu meja dengan anak-anak. Subhanallah, duduk, ada istri, ada anak, kemudian menunggu beduk maghrib. Mana yang cepat itu biasa kita nikmati dulu. Subhanallah. Sehingga maaf, Ramadan itu saya hari-hari biasa jarang ketemu dengan anak. Kalaupun kita pulang, anak sudah makan. Kalau sekarang alhamdulillah. Subhanallah, rupanya makan dengan keluarga itu, Pak, apalagi dalam keadaan lapar. Apa yang nampak itu lama nampaknya, Bu. Subhanallah. Apalagi kalau siang-siang jalan dia sudah soto, kadang-kadang susah saya membedakan mana yang duku mana salah lawak. Tak bantu sama, Pak. Itu kalau lali tak tu lain, Pak. Itu begitu, subhanallah. Kalau dulu minta dilayani oleh istri, ditaruh dulu piring. Rupanya kalau berbuka asal terlambat, istri enggak perlu marah. Saya ambil sendiri, Pak. Apa kata istri? Maaf ya bang, agak terlambat. Tak apa-apa, saya tahu mama capek. Subhanallah, dalam hati. Dan untung buat puasa, kalau tak berang-berang tu. Itulah subhanallah. Walaupun bang maaf, ini agak asin. Ya tak apa-apalah asin, karena kan kamu puasa, enggak mencobanya. Subhanallah. Satu kelemahan perempuan, Pak, kalau dia dipuji, tak minta gaji lagi, Pak. Cobalah. Cuma kadang-kadang maaf, bapak lupa mengucapkan mama selamat ulang tahun. Mudah-mudahan di usia mama yang tua, mama tetap istiqomah mendampingi papa. Kalau tidak ada mama, rasanya saya ini kiamat, mah. Padahal dalam hati awak bilonya kan mati awak nak bini. Itulah yang kadang-kadang menjadi masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.